Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran dari Universitas Satyagama, Fakultas Teknologi dan Sains, Program Studi Teknik Industri. Kali ini kita akan membahas di mata kuliah Analisa Keputusan dengan dosen pengampu Pak Agung Triputranto. Materi yang akan kita bahas yaitu metode analisis hierarki proses atau analitik hierarki proses. Pada beberapa tipe persoalan, seorang pengambil keputusan akan mengalami kesulitan apabila informasi yang tersedia kurang lengkap atau persoalan yang dihadapi bersifat kualitatif. Kadang-kadang terjadi pula kombinasi antara persoalan yang sebenarnya dapat dikuantifikasikan melalui beberapa metode, tetapi menyangkut masalah kebijakan, aturan, performasi dan sebagainya yang masing-masing masalah tersebut belum ada tolak ukurnya secara baik. Masalah yang kompleks umumnya terjadi karena adanya interaksi yang kuat antara elemen penyusun masalah tersebut, tetapi tidak ada cara yang pasti untuk melakukan perhitungan. Jika masalah seperti ini muncul, umumnya pengambil keputusan akan berusaha melakukan identifikasi tentang alternatif-alternatif yang mungkin diambil untuk menyelesaikan masalahnya. Thomas Elsaty dimunculkan suatu metode untuk menyelesaikan masalah dengan karakteristik tersebut. Metode proses analisis hierarki atau di analytic hierarchy process mempunyai dasar penyelesaian bahwa setiap faktor atau kadang disebut atribut penyusun masalah akan dibandingkan secara relatif diantaranya berdasar tingkat kepentingannya. Sehingga seorang pengambil keputusan akan terbimbing untuk memberikan prioritas perhatian pada alternatif masalah yang tingkat kepentingannya tinggi sampai pada masalah yang tingkat kepentingannya rendah. Keuntungan yang dirasakan dengan metode ini adalah dapat dilakukannya evaluasi secara akurat berdasar daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden tentang bobot prioritas penyelesaian masalah. Dengan demikian, kombinasi masalah yang kompleks harus dilakukan strukturasi persoalan terlebih dahulu sebelum dilakukan penyelesaian dengan metode ini. Lalu masalah strukturasi, masalah ini sangat penting karena menyangkut kelengkapan faktor-faktor penyusun masalah serta alternatif penyelesaiannya. Maka disarankan dalam strukturasi masalah ini dilakukan dengan cara brainstorming dengan pihak yang terkait dengan masalah tersebut. Cara strukturasi masalah ini juga dikenal dengan dekomposisi. Tujuan menjadi elemen penyusun, dekomposisi yang dilakukan apabila semakin lengkap maka persoalan akan lebih nyata. Tetapi konsekuensinya responden akan mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian. Untuk itulah dimunculkan suatu batas nilai konsistensi yang digunakan untuk menilai konsistensi responden dalam memberikan jawabannya. Preferensi responden dalam metode ini merupakan dasar pengambilan keputusan yang akan diambil. Responden pada dasarnya diminta untuk membandingkan secara relatif pada pasangan faktor atau atribut dengan skala kepentingan yang telah tersedia. Batasan untuk melakukan penilaian apakah responden jawabannya akan digunakan atau tidak, maka digunakan nilai konsistensi rasio atau CR. Jadi jika seorang responden mempunyai nilai CR kurang dari 0,10, maka jawaban responden dalam pembandingan pasangan antar faktor dianggap baik. Demikian validitas dan reliabilitas yang sering dijadikan basis untuk penilaian daftar pertanyaan atau kuesioner dalam metode AHP ini dihitung melalui nilai CR.
Penilaian CR sebaiknya dilakukan pada setiap matriks pertanyaan yang diajukan ke responden, sehingga penyaringan konsistensi dapat dilakukan lebih dini untuk mencangkup akurasi hasil perhitungan. Sebagai contoh aplikasi penggunaan metode analisis hierarki proses ini dapat dilihat pada contoh persoalan sebagai berikut. Persoalan ini menggambarkan tujuan fokus untuk pilihan karir seseorang berdasarkan beberapa faktor atau atribut seperti uang, kepuasan kerja, lingkungan kerja, dan sebagainya yang masing-masing diperinci lagi menjadi beberapa subatribut. Pada akhir skema hierarki ditampilkan alternatif yang mungkin ditempuh untuk pilihan karir tersebut. Perlu diingat juga bahwa cara pembuatan skema tidak harus dalam format seperti contoh nanti yang akan saya tampilkan. Mungkin dapat penyusunan lebih ringkas atau lebih banyak tingkat rinci masing-masing atributnya. Berikut ini adalah contoh dari skemanya. Untuk level pertama, ini fokus di pemilihan karir atau pekerjaan. Lalu level 2 untuk atributnya mencakup tentang uang, peraturan pekerjaan, kehidupan keluarga, serta lingkungan pekerjaan. Level ketiga yaitu subatribut, ini mencakup tentang gaji awal, gaji akhir, pengeluaran keseharian, lalu emosi dan stres, keleluasaan waktu, dan kualitas manusia. Untuk level keempat, ini alternatif. Jadi untuk alternatif pekerjaan yang bisa dipilih, ini bisa mencakup manajer teknik di perusahaan besar, atau memiliki firma konsultan, atau mungkin memilih menjadi dosen atau ke salah satu posisi di suatu universitas. Dalam metode AHP, kunci penyelesaian masalah sampai dapat dimunculkan bobot prioritas masing-masing atribut dan alternatif adalah dengan membandingkan secara relatif antar faktor dalam satu tingkat atau level. Untuk itu, telah diatur cara perbandingannya dengan memberikan nilai atau skor yang menunjukkan tingkat kepentingan antar faktor. Nilai pembandingan berkisar antara 1 sampai 9 atau kebalikannya, yaitu 1 sampai 1/9, seperti terlihat pada tabel berikut ini. Jika seseorang mempunyai pendapat bahwa faktor X mempunyai tingkat kepentingan 3 kali lebih penting dibanding faktor Y, maka dalam penilaiannya ditulis nilai 3. Sebaliknya, bila seseorang berpendapat bahwa faktor Y adalah 5 kali lebih penting dibanding dengan faktor X, maka dalam penilaiannya diberikan nilai 1/5. Dengan demikian, jika faktor Y lebih penting dari faktor X, maka nilai yang diberikan adalah nilai kebalikannya. Sekarang perbaikan contoh soal seperti gambar selanjutnya. Tujuan dari permasalahan di atas adalah memilih sistem otomatisasi yang terbaik dengan mempertimbangkan 3 alternatif yang dapat ditempuh. Dasar pertimbangannya terdiri dari 5 atribut. Langkah untuk menganalisis permasalahan tersebut sampai akhirnya akan diperoleh jawaban alternatif yang akan digunakan. Pada awalnya dilakukan penyusunan daftar pertanyaan yang akan menampung jawaban responden tentang perbandingan tingkat kepentingan antar atribut dan alternatif. Selanjutnya yaitu daftar pertanyaan atau kuesioner.
Daftar pertanyaan dapat disusun dengan membandingkan antar atribut pada kolom kedua dan terakhir. Perhatikan seorang responden menjawab 3, yaitu menyilang angka 3 pada angka sebelah kanan angka 1. Untuk membandingkan faktor A, yaitu CIMS, yaitu Computer Integrated Manufacturing System, dan B, yaitu Net Present Worth, maka responden tersebut menganggap faktor A 3 kali lebih penting dibanding faktor B. Sekarang perhatikan perbandingan faktor A dan C atau serviceability. Respon menjadi 5, yaitu dengan menyilang angka 5 pada angka sebelah kiri dan angka 1. Artinya responden menganggap faktor C 5 kali lebih penting dibandingkan dengan faktor A. Demikian seterusnya hingga semua faktor pada setiap aspeknya dibandingkan. Pada pembandingan antar faktor yang berkebalikan, misalnya B terhadap A atau C terhadap A, tidak perlu ditampilkan karena jawaban B dengan A merupakan kebalikan dari jawaban A terhadap B. Langkah selanjutnya yaitu matriks atau atribut, yaitu membentuk matriks atas jawaban responden dengan menampilkan dalam bentuk angka desimal untuk mempermudah dan menjaga tingkat ketelitian. Dengan melakukan penilaian relatif pada setiap sel atau perpotongan baris dan kolom dengan cara nilai setiap sel dibagi dengan jumlah pada setiap kolomnya, maka akan diperoleh nilai relatif per sel. Akhirnya, pada setiap faktor secara horizontal dijumlahkan dan dicari deratanya. Dan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa faktor yang diprioritaskan untuk dipertimbangkan adalah faktor B dengan bobot sebesar 0,489. Kemudian diikuti faktor A, yaitu 0,288, faktor E 0,096, faktor C 0,086, serta faktor D 0,041. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah responden dalam memberikan jawabannya konsisten atau tidak terhadap daftar pertanyaan yang diberikan, maka harus dihitung rasio konsistensi pada setiap matriks yang disusun. Berikut prosedur perhitungan nilai CR. Langkah A, matriks dikali priority weights, lalu vektor A yaitu priority weights. Lalu maksimum eigenvalue yaitu vektor B dibagi N. Lalu konsistensi indeks C min N dibagi N min 1. Lalu cari nilai random index dan C dikali R yaitu CI dibagi RI. Dari matriks di atas, sesuai prosedur perhitungan CR yang diberikan, maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Berikutnya yaitu matriks, priority weights, dan konsistensi rasio. Langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian antara alternatif dengan melakukan kontrol atas salah satu atribut. Cara pengumpulan jawaban responden dilakukan seperti langkah 1, yaitu pembuatan daftar pertanyaan.
Perhatikan pada tabel bahwa perbandingan antar alternatif yaitu P1, P2, dan P3 selalu dilakukan dengan mempertimbangkan salah satu aspek. Ini ditulis pada kolom paling kiri. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel. Prosedur perhitungan bobot prioritas atau priority weight dilakukan sama seperti pada langkah 2. Jika perhitungan bobot prioritas ini benar, maka penjumlahan setiap kolomnya akan sama dengan 1,00. Jika diperhatikan pada tabel, terdapat nilai CR lebih dari 0,10, yaitu pada faktor B, yaitu net present worth. Hal ini menunjukkan adanya kekurang konsistenan responden dalam menjawab daftar pertanyaan. Terlihat saat responden memberikan pendapatnya dalam membandingkan P1 terhadap P2 dan P3. Yang menjawab 1/3 dan 1/5 yang artinya P3 adalah yang paling penting dari ketiga alternatif yang disodorkan. Ternyata pada pembandingan P2 terhadap P3 diberikan nilai 3. Ini artinya P2 3 kali lebih penting dari P3. Kemudian bobot prioritas untuk alternatif. Selanjutnya dapat dilakukan perhitungan bobot prioritas untuk alternatif. Tahap ini sangat bermanfaat untuk menentukan alternatif manakah yang dipilih berdasarkan jawaban yang telah diberikan. Prosedur perhitungannya adalah sebagai berikut. A. Gunakan priority weights atau atribut secara mendatar pada tabel. B. Gunakan priority weights atau alternatif dihubungkan dengan atribut. Yang C. Hitung evaluasi bobot alternatif, yaitu sigma priority weights atau atribut, X priority weights yaitu alternatif. Dari keseluruhan rangkaian perhitungan, akhirnya dapat disimpulkan bahwa alternatif P2 yaitu bobot prioritas 0,484 lebih diinginkan atau dipertimbangkan daripada ALT P1 dan P3 yaitu bobot prioritasnya 0,268 dan 0,248. Lalu alternatif P3 bobot prioritasnya 0,268 ini lebih dipertimbangkan daripada ALT P1 yaitu bobot prioritasnya 0,248. Sifat kriterianya yang pertama lengkap. Ini berkaitan dengan seberapa jauh tujuan dapat tercapai. Lalu operasional, implikasinya terhadap alternatif. Yang ketiga, tidak berlebihan. Jadi tidak mengandung penteritan yang sama. Lalu yang terakhir, minimum diusahakan pada jumlah sesedikit mungkin.